Pak Tut, kian kabar ini bagaimana Om Swastiastu? Swastiastu, Pak De. Nah, bonsainya di penjara nih. Guys, tuh, boy mau air laut nih? Bo. Hah? Bo. Rutin air lautnya. Galeri luar biasa. Ya air laut sebulan sekali paling lambat. Ya. Kalau enggak lah sebulan sekali. Kalau bisa sebulan 2 kali. Kalau proses pengawasan, nah subur-subur. Subur, Pak De. Lumayan ada subur-subur. Mengkilatnya dong. Ada kadang kena ganti media. Mana? Karena sing kene, ganti media, maka ganti media. Nah, berarti kalau lama ada ganti media orangnya nggak pernah di rumah. Keliling terus. Gimana programnya? Lancar? Padahal job di mana aja kalau buat programan? Keliling. Sistem program tuh gimana, Pak? Bisa dijelaskan? Siapa tuh teman-teman bonsai ini kan buat aplikasi program-program gitu kan? Program untuk ya, itu dah. Ini kita bincang-bincang. Jadi saudara kita, Pak Tut Artawan, jadi beliau ini sebenarnya skillnya itu beliau apa? Skill bukan ya? Skill ya, job ya semua itu di programmer ya. Terkait dengan aplikasi lebih jelasnya apa, Pak? Siapa tahu teman-teman kan banyak yang buat aplikasi nih. Yeah. Kalau Tiang bergerak di aplikasi untuk sistem akuntansi ya Pak De. Oh, akuntansi. Jadi dari penjualan, stok barang, sampai ke laporan laba rugi. Oh gitu. Nah untuk usaha ada yang, tapi lebih banyak yang pakai yang resto Pak De. Oh resto ya. Kalau ada yang retail juga gitu. Retail tuh kayak minimarket, garment gitu. Bisa. Tapi lebih banyak ke restoran yang pakai. Jadi dari penjualan, stok barang, menghitung stok barang sampai ke laba rugi keuangan gitu. Itu semua ya Pak buat. Prosesnya lama udah. Kalau proses buat programnya lama Pak De udah. Nggak, maksudnya kalau Pak De nih, Tiang punya job nih, Pak De, buatin Tiang programmer gini gitu. Contohnya minimarket kecil lah dulu gitu lah. Oh kalau itu untuk setup sama instalasinya paling seminggu jalan. Oh, udah jalan. Nilai budget, instalasi dan training. Nilai budget tuh lihat dari apanya? Dari penggunaan PC Pak De. Kalau misalkan Pak De di minimarketnya tuh ada 1 PC gitu misalkan, sama 2 PC beda harganya. Oh, lebih jelas dong PC itu. Jadi kan Pak De misalkan kasir tuh ada 1 kasir nih, kan menggunakan PC itu komputer. Nah kalau 1 komputer tuh harga untuk retail tuh 2,5 juta dia Pak De. Tapi kalau Pak De misalkan nambah nih kasirnya, karena kredit kasirnya nambah lagi dia 2,5 juta. Ya. Oh persatuan itu 2,5 juta. Tapi dikontrol terus Pak ya? Di luar itu ada biaya lain Pak? Ada biaya maintenance dia. Berapa per? Kalau maintenance itu 15% dari nilai proyek biasanya. Nilai proyek. Ya. Proyeknya. Ya, proyek itu misalkan kan Pak De 2 komputer nih, kena 5 juta. Kalau back office lagi misalkan lain dia kena 15 juta gitu misalkan. Total proyek itu 20 juta misalkan. Jadi kena pada 15% untuk maintenance per tahun per tahun. Oh, nggak terlalu besar ya. Tetap sama-sama jalan ya. Ya 15%, kalau 20 juta kan sekitar 3 jutaan per tahun Pak De. Iya. Kalau Pak De hitung per bulan lagi lebih murah dia. Kalau komplitnya Pak De, satu komputer itu berapa? Udah total tinggal pakai aja. Udah bayar berapa kira-kira? Satu PC ya. Komplitnya kalau misalkan kasir aja 2,5 juta, kalau misalkan back office-nya sekitar 15 juta, sekitar 17,5 juta. Ya. Satu ya Pak De. Nah jadi teman-teman yang punya bisnis, artinya seperti bilang Pak Tut tadi, bisa hubungin program. Nomor telepon Pak De? 081 9-nya 4 kali ya 75936. Nah, langsung hubungi Pak Tut Artawan. Jadi beliau tuh enak diajak bincang-bincang. Nah, karena kan sudah zamannya digitalisasi. Jadi udah gampang hitung stok apa nggak bingung lagi ya. Terutama barang-barang yang banyak yang rawan ya. Yang riskan tuh model-model kayak makan tuh Pak ya. Ya, kalau yang restoran kan yang jual alkohol biasanya kan mahal tuh Pak deh. Kayak wine tuh kan harganya 1 botol tuh sampai 2 juta. Kalau misalkan selisih 10 mili itu kan udah ratusan ribu harganya. Waduh. Jadi udah dropnya udah hitung sampai miliannya tuh Pak De. Oh iya. Sampai mili dihitung juga? Ya Pak De. Paling jauh udah jawabnya proyeknya? Sumatera. Di Sorong juga ada, Papua. Wuih. Udah digarap? Udah selesai proyeknya. Akhirnya kita kan nemu
paling jauh Papua. Paling jauh Papua ya. Ah, Sampai Sumatera. ya, nanti bulan depan nih Jambi, Pak De. Di Sumatera Utara. Pokoknya bonsai ini pakai hiburan. Dulu kan bisnis. Tapi masih sih bisnis saudara ya? Masih. Jual juga ya? Masih. Masih. Nih, kalau berangkat tuh sendiri apa berapa orang? Sama tim. Sama tim ya. Kalau tiang sih timnya ada 12 orang. Jadi nanti timnya yang berangkat ke sana. Cuma kalau misalkan timnya kurang, tiang sendiri yang berangkat. Langsung order gitu. turun ya. Itu teman-teman sebagai informasi karena di bonsai ini banyak profesi teman-teman kita ya. Ada yang di maintenance, mungkin ada rental, ada yang lain. Termasuk yang sendiri kan nyewa-nyewain mobil pada sama motor. Teman-teman dari jauh silahkan datang. Ya. Kita siapkan sarana prasarana kan gitu. Nah itu buat informasi, kita cek bonsainya dulu nih. Perawat-perawat. Karena kalau yang ini kayaknya rawan ini nih, apa rawan jarang disentuh dulu. Jarang gitu. disentuh. Karena kesibukan kan. Ya. Tapi berhubung di rumah ya rawat. Terus sendiri nyukur atau gimana? Kalau yang gini-gini sendiri Pak De. Kalau desain awal. Ya desain awal, trainer ya? Sabian yang gini. Iya. Berapaan betul modelnya sekarang ini? Yang ini nih. Kalau harga tiang berapa? Oh bukan demek nih ya. Nah, berapaan segini nih? Ya siapa tahu yang Minang di video kan. Teman-teman kan sudah saatnya sekarang belanja di di YouTube kan. Oh ini screenshot, hubungin teman kan gitu ya. Ya nih perawat. Termasuk inilah trubusnya bagus dia. Ini kan panasnya enak. Lumayan, ada anginnya juga lumayan. Iya. Berapa nih model gini? Ini paling sekitar 3,5. 3,5 ya. Kalau yang di atas udah? Ya hampir sama lah, sekitar sampai 5 jutaan gitu Pak De. Ya. Lama-lama patut jadinya tahu semua harga pohon. Nah ini sendigi banyak ini. Ini kalau jenisnya tual ya. Tual dia Pak De. Yang belum punya sendigi boleh dipinang di Patut. Berarti kebetulan memang libur hari ini Pak. Libur penampahan Kuningan. Libur hari raya. Iya. Ini modelnya buncin. Klasik dia. Ada keringan juga nih. Ini kalau jauhnya beda nih sama ini. Jenisnya. Tapi kalau dari tua sama udah dia. Tua juga. Udah nih Badet. Sama harganya? Ya. Jangan sama-sama. Samanya berapa nih? Badet ya. Ya, saya buncin dia. Misalnya. Berapa Badet ini? Ini sekitar 5 jutaan. 5 juta. Coba lihat lobanya 5 juta. Ini tanah nih Bu. Baru ganti media apa udah padat Badet? Udah padat. Padat sekali nih. Wah, ini patutnya padat sekali. Ini padat terus ganti Badet. Kalau ini baru nih ganti. Baru. Kelihatan ya? Ya. Nah, kalau dari ini berapa nih? Udah, Badet? Hah? Udah? Ayo renungkan harganya. Ownernya bingung nggak sih harga nih? Nggak tahu gini soalnya udah jarang gitu. Berapa? Ya paling sekitar 3-4 gitu, ya, udah 3 sampai 4 juta. Ini bagus Badet. Dia kayak skinnya nih. Enak nih Badet. Tapi udah mulai subur. Baru 2 hari yang lalu ganti media. Kayak skin. Mudah-mudahan dia mau narik. Mau sih. Kalau yang lihat nih. Ini udah mulai segar. Yang penting happy terus Badet. Ya. Semangat selalu. Nah itu ada keringan. Jadi ini cascade ya. Keren pohonnya. Bentangnya bagus. Yang kira sebelah ini rumah loh Badet. Nah. Lupa yang lagi selat ya. Seberang lagi. Nah ini teman-teman. Kalau ada yang memilih keringan nih, yang ada keringan. Ada keringan. Mahkotanya 2. Keringan, mahkotanya 2. Ini uniknya kayunya ini bagus sekali tuh. Jadi kalau sendigi ada kering itu
gimana kesannya itu loh. Jadi naturalnya itu enak sekali ini. Jadi karakter tua tuh kolaborasi dia bagus sekali lihat. Sampai ke ujung udah kering-kering. Istimewa nih sih. Nah, Chianti-nya nih jarang dijamah sama Patut. Ya. Tangan jahil tuh harus ini Patut. Tapi gunting ada kan? Ada. Kalau nggak tuh tak kasih gunting Patut. Ya. Nah, ada gunting ya? Nah, gunting gede apa kecil? Kecil. Hah? Yang kecil? Nah, kita cek nanti. Kalau nggak ada nanti tak kasih anu Patut. Chianti. Sambil dia marahin dikit, Patut ya. Sambil belajar kan, kapan lagi bisa? Berapa punya Chianti? Banyak? 2 aja Pak deh, tapi gini dia. Pohon yang di kebun sana masih banyak. Full ya? Full. Berapa pohon? Ada sekitar masih 150 Pak. Nah, yang gini pada nenek. Ini kayaknya Sumba. Oh, bukan Tual juga. Sulawesi itu Pak deh? Ya, Tual. Wow. Ada keringannya juga. Harus seperti nyukur soalnya. Kalau sendiri itu lewat dikit tuh, aduh. Rusak dia. Ya, rusak. Terus rutin ya. Nah, itu udah. Itu udah kayak gini. Hah? Itu udah problemnya Pak deh. Ya, Patut kan harus rajin ini, rajin nyukur. Kalau nggak nyukur ya, Patut. Susah Patut. Itu sehatnya apa nih? Pasir. Wah, beneran Patut lengkap alatnya, no. Oh. Jadi buat teman-teman bonsai harus punya alat ini. Ini untuk potong dahan kayu. Ini untuk potong kawat. Ini untuk, nah ini untuk daun. Minimal 3 harus punya. Kalau mau bisa main bonsai. Ya, pelan-pelan. Kalau kerjaan bonsai ini apa sih? Ambilnya tuh dikit akan jadi bukit. Tapi Patut udah mulai pintar. Udah dia ya dari awal dia tidak mengenal bonsai, ya. Jadi mengenal bonsai, malah untungnya fantastis lagi Patut. Iya kan? Dulu datangin bahan-bahan banyak apa itu kan. Subur Patut. Ini udah harus Patut, diarahkan dah. Ya. Lumayan besar nih. Ini Sulawesi Pak deh, ya, di Bima. Bima ya? Pohon pertama kali ini Pak deh. Lama. Berarti di rumah nggak ada pohonnya? Nggak ada, karena sempit di rumah, nggak ada lahan. Kalau Pak deh dia lebih banyak di sini, dia apa di rumah? Sini. Di sini Pak deh. Di sini ya. Bangun pagi udah langsung ke sini. Asik. Sambil nyiram. Sama kayak saya. Kebunnya dekat rumah juga. Aduh. Jadi nggak mengganggu juga kan? Ya. Anak-anak apa? Pulang kerja langsung buka sini gitu Pak deh. Gitu ya? Berarti langsung office Pak ya? Kantor ya? Kalau kantor enggak. Enggak, maksudnya kerja juga di sini enggak? Enggak. Oh, kalau office kan patut lain office. Kalau misalkan sini fokus ke bonsai. Nah, itu udah office bonsainya di sini. Tidak lah. Ya kalau office gramornya nggak cukup lah. Nih keren. Asik nih pohonnya. Ini dah ada keringnya nih yang bikin menantang dia. Padahal dia lurus Pak deh. Iya. Tapi punya aura kayaknya dia tuh ada. Kalau sana kurang. Tapi termasuk stabil waktu merawatnya, subur pohonnya. Kalau yang rawan itu kan musim hujan tuh, hujan itu gimana triknya Pak? Kalau musim hujan, treatment perawatnya gimana? Standar aja Pak deh. Oh gitu. Oh jadi kalau hujan tuh ya tetap modelnya disiram, disemprot. Tapi kalau hujan deras nggak disiram Pak deh, bes banyak. Ini yang keren. Nah, ini ukurannya XL ini. Ini kayaknya nggak dilepas sama Patut nih. Ya. Dirawat dulu. Dirawat satu ini. Boleh Patut kalau yang minat. Nggak dikeluarin? Boleh kalau cocok harga ya. Yang berapa udah cocok harga ini?